yang dengan sebabnya kita bisa memperoleh kebahagiaan. Berarti pada kajian ini kita pisahkan dua pembahasan ya. Pembahasan pertama tentang suhbah ya, kebersamaan bersama Al-Quran. Kemudian yang kedua tentang makna dari kebahagiaan itu sendiri. Kita ketahui yang namanya kebahagiaan atau kesuksesan adalah suatu kondisi ketika kita mendapatkan yang kita inginkan dan selamat dari sesuatu yang kita takutkan. Jadi makna bahagia, makna sukses yang hakiki manakala kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan kita selamat dari sesuatu yang kita khawatirkan atau yang kita takutkan. Itu makna dari kebahagiaan atau makna dari kesuksesan. Ya. Kebahagiaan dunia dan akhirat ada perbedaan ya. Kalau kebahagiaan akhirat itu sudah jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah sukses. Jadi kesuksesan yang hakiki di akhirat ketika kita selamat dari neraka dan bisa masuk surga. Itu makna kesuksesan di akhirat. Dan kita berharap mendapatkan hal tersebut. Adapun di dunia ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya, di dalam salah satu surah An-Nahl ayat 97. Surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan," barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, maka apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan memberikan dia kehidupan yang baik. Kemudian Allah akan membalas mereka ya dengan sebaik-baik ganjaran atas apa yang mereka perbuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang baik bagi orang yang beramal saleh. Secara umum, bagi orang yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan akan diberikan kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik di dunia? Para ulama di sini menjelaskan ya, di antara kehidupan yang baik di dunia, kebahagiaan di dunia adalah diberikan sifat qanaah. Diberikan sifat qanaah, yakni ridha dengan pembagian yang Allah berikan terhadap dirinya. Itu kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Ya, diberikan qanaah, merasa puas dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama juga
menjelaskan yang dimaksud kehidupan yang baik adalah diberikan manisnya melakukan ketaatan. Diberikan rasa nikmat ketika melakukan ketaatan. Dan kalau kita lihat ya, di sini Allah menyebutkan barang siapa yang beramal soleh. Di antara bentuk amal soleh adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ketika seseorang beramal soleh secara umum, secara khusus dia berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan membacanya, memahaminya, menadaburinya, mengamalkannya, Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Toha, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di awal-awal ayat ya, di ayat kedua, ma Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu supaya kamu susah. Ketika Allah menafikan kesusahan dari diturunkannya Al-Quran, berarti Al-Quran itu diturunkan litas'ad, agar kamu bahagia. Itu dijelaskan oleh para ulama. Tidaklah Al-Quran diturunkan agar kamu mendapatkan kebahagiaan dengan Al-Quran. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan, barang siapa yang famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tidak akan tersesat berarti dia akan mendapatkan petunjuk. Tidak akan sengsara berarti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ini jika seseorang mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan tersesat, artinya dia akan berada di atas petunjuk, dan dia tidak akan sengsara, artinya dia akan mendapatkan kebahagiaan. Itu beberapa ayat yang menjadikan atau yang Allah sebutkan sebagai jaminan bagi orang yang suhbah, membersamai Al-Quran di dunia, Allah akan memberikan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia berada di atas petunjuk, ya, di atas jalan yang benar. Makanya dikatakan Al-Quran itu merupakan siratul mustaqim, jalan yang lurus, ya. Kemudian juga Al-Quran dikatakan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpegang teguh dengannya akan selamat, akan bahagia. Itu diantara nas-nas dari Al-Quran yang menyebutkan ketika seseorang berpegang teguh dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Lalu sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan suhbah atau sahib, ya. Di dalam teks hadis, orang-orang yang membersamai Al-Quran memiliki beberapa sebutan. Pertama, terkadang disebutkan sebagai sahib, ashab, sahabatnya, sahabat Al-Quran, ya. Disebut sebagai sahib, sahibul Quran. Gak ada di sini mah, zaman dulu ketika dia meminta apa sama motornya gimana, soalnya saya nggak tahu kalau dia. Sebentar ya. Baik, jadi ada istilah apa? Sahib. Ini datang dari di berbagai riwayah. Salah satunya nanti di akhirat, yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan, dipanggil sahib Al-Quran, dikatakan sahib. Lalu nanti di akhirat Al-Quran itu datang
sebagai pembela, syafi'an li ashabi, bagi sahabatnya. Kemudian nanti di akhirat Al-Quran datang menjelma seperti rajulun syahib, seorang yang terlihat lelah, pucat. Lalu ditanyakan, siapa engkau? Al-Quran itu menjawab, ana sahibuka, aku adalah sahibmu. Jadi disebutkan sahib. Nanti kita akan jelaskan makna-maknanya. Yang kedua, ada di dalam Al-Quran itu atau dalam hadis, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran disebut ahlul Quran. Ahlul Quran. Ketika Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki keluarga di bumi, lalu dikatakan siapakah mereka? Kata Nabi SAW, hum ahlul Quran. Keluarga Allah di bumi itu ahlul Quran. Itu yang kedua. Jadi yang pertama sahibul Quran, yang kedua ahlul Quran, yang ketiga terkadang disebut dengan hamalatul Quran, hamilul Quran, hamalatul Quran. Misalnya Nabi SAW mengatakan asyrafu ummati hamalatul Quran. Di antara umatku yang paling utama adalah hamalatul Quran. Ya. Atau qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Qari, ya. Baik, kita lihat makna-makna yang ada di balik istilah tersebut. Pertama, sahib. Sahib itu kalau di dalam perkara dunia itu teman dekat, ya. Teman yang memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga satu sama lain mengenal, bahkan faham keinginan sahabatnya itu apa. Itu sahib. Lalu siapa sahibul Quran itu? Ya. Para ulama menjelaskan, diantaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, disebut seseorang itu sahibul Quran adalah al-alimu bihi wal amilu bima fihi. Dikatakan sahib jika dia al-alim, mengetahui makna-makna dari Al-Quran. Yang kedua, dikatakan sahib jika dia mengamalkan Al-Quran. Itu dikatakan sahibul Quran. Ya. Kemudian di antara yang lain, siapa sahibul Quran itu? Yaitu orang yang yulazim, senantiasa membersamai tilawatan, baik dalam bacaannya, ilman, memahaminya, mengilmuinya, wa amalan, dan mengamalkannya. Bahkan tadabburon, ya, menadaburinya, itu dikatakan sahib. Jadi orang yang bersahabat dengan Al-Quran artinya orang yang senantiasa terus-menerus membersamai Al-Quran. Orang yang senantiasa terus-menerus memiliki ikatan yang kuat dengan Al-Quran, itu dikatakan sahib. Lalu apa faidahnya? Ya, tadi disebutkan beberapa keadaan, ya. Jadi sahibul Quran di akhirat akan ditolong oleh Al-Quran. Di akhirat akan ditolong oleh Al-Quran.
Kenapa demikian? Atau apa manfaat dari itu? Ingat ya, di akhirat kelak kita semua tanpa kecuali, kita semua tanpa kecuali itu sangat butuh dengan namanya pertolongan. Karena nasib kita nanti kita tidak tahu ya, apakah kita ini punya bekal cukup ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu dosa kita sebanyak apa. Tapi ketika kita membersamai Al-Qur'an di dunia, diharapkan nanti Al-Quran akan datang kepada kita dan membela kita. Al-Quran akan datang kepada kita, membela kita. Kemudian Sahibul Quran nanti di akhirat, selain akan dibela oleh Al-Quran, mendapat kemuliaan dengan dipanggil, yuqalu li sahibil Quran, dipanggil, kemudian disuruh baca dan disuruh naik menuju tingkatan surga. Sehingga di antara sebab nanti yang bisa meninggikan derajat kita di surga adalah dengan kita menjadi sahibul Quran. Makanya kata para ulama, sahib Al-Quran fid dunya, bersamailah Al-Quran di dunia, maka nanti Al-Quran akan menemanimu di akhirat. Temanilah, bersamailah Al-Quran di dunia, nanti Al-Quran akan menemanimu di akhirat. Kita tahu di akhirat, ya, yauma yafirul mar'u min akhi, setiap orang itu keluarganya kabur, nggak ada yang peduli sama kita. Tapi ada sahabat yang akan peduli sama kita, di antaranya adalah Al-Quran. Maka bersamailah Al-Quran di dunia agar dia menjadi teman nanti kita di akhirat. Lalu ada istilah yang kedua, yaitu ahlu. Yang mana makna ahlu ini keluarga. Ya. Sebagaimana kita keluarga di dunia, keluarga itu memiliki kedudukan khusus di dalam hati kita. Coba, kalau kita keterikatan hati kita terhadap keluarga itu besar sekali. Sebagai contoh, ini perkara dunia ya. Misalnya ada kejadian yang ada musibah misalnya, baik itu kecelakaan atau apa, dan misalnya ada kecelakaan kendaraan atau apa, misalnya di dalamnya ada pejabat dan ada keluarga kita. Kira-kira yang paling kita segera ingat dan khawatirkan siapa? Tentu keluarga kita. Tidak mungkin, walaupun di sana ada sekelas misalkan pemimpin negara, tapi tetap yang akan membuat hati kita sedih, yang akan pertama-tama kita ingin tahu kabarnya selamat atau tidak, itu keluarga kita. Sehingga Ahlul Quran itu orang yang memberikan perhatian lebih terhadap Al-Quran. Dia sangat perhatian terhadap Al-Quran. Ya. Itu dikatakan Ahlul Quran. Walaupun nanti istilah-istilah tersebut, kata para ulama, intinya baik itu sahib, Ahlul Quran, hamalatul Quran, adalah orang yang komitmen beriman, membacanya, mengamalkannya, itu masuk ke dalam makna-makna ini. Tapi ada rahasia makna lain tadi dikatakan. Kemudian yang ketiga, ada istilah hamalatul Quran. Hamalah artinya orang yang mengemban, membawa, memikul. Kenapa
orang yang berinteraksi dengan Al-Quran disebut hamalatul Quran. Bahkan ada sebuah tempat atau pondok namanya hamalatul Quran. Ya. Diumpamakan dengan seorang perempuan yang sedang mengandung. Hamil. Perempuan yang mengandung disebut dengan hamil. Kenapa disamakan dengan apa sisi kesamaannya? Sisi kesamaannya adalah sama-sama mengalami masyaqqah, kesulitan untuk istiqomah dengan Al-Quran, ya, mengalami ujian, hal yang tidak menyenangkan. Tapi kita lihat seorang perempuan yang sedang hamil, mengandung anaknya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam keadaan wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemah. Kemudian keadaan mengandung itu sesuatu yang tidak diinginkan, gak nyaman. Bisa ditanyakan kepada perempuan bagaimana rasanya ketika mengandung. Tapi karena dia tahu di dalam rahimnya ada janin, dia jaga, dia pertahankan, dia rawat sampai 9 bulan baru melahirkan. Dan ketika bayi itu lahir, maka kepahitan, kesulitan yang dialami selama 9 bulan itu hilang. Coba aja tanya kepada perempuan yang mengandung, pas anak itu lahir, ya, itu yang ada bahagia. Kita juga bagaimana komitmen menjaga bersama Al-Quran ini. Kalau tadi yang hamil hanya 9 bulan, kalau kita seumur hidup kita. Karena Al-Quran itu bersama dengan kita, sohib kita memikul Al-Quran ini bukan sementara waktu. Misalkan di tolim, tidak hanya belajar Al-Quran ketika di ma'had atau di sekolah 2 tahun, 3 tahun, atau 6 tahun, setelah itu dia tinggalkan. Tidak. Tapi dia pikul Al-Quran itu sampai dia wafat. Makanya yang terpenting dari seorang tolim atau kita semua dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah istiqomahnya. Dan ini yang sulit. Untuk istiqomah itu sulit. Maka hamalatul Quran demikian. Dia mengalami kesulitan ketika membersamai Al-Quran. Tapi nanti di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan. Lebih bahagia lagi daripada bahagianya seorang ibu ketika anaknya lahir. Bahkan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ketika memuji Ahlul Quran, ketika nanti di akhirat pahala diperlihatkan oleh Allah bagi Ahlul Quran, dia sampai melongo, kaget, berbahagia melihat pahala yang sangat besar. Maka bersamailah Al-Quran. Lalu ada makna yang lain, yaitu Qari'ul Quran. Qari itu pembaca, seorang pembaca, ya. Hanya makna ini bisa mengandung makna yang baik, kadang dipakai juga menceritakan keadaan nanti di akhirat. Seperti dalam hadis, nanti di akhirat yang pertama kali, salah satu yang akan diadili oleh Allah dan dilemparkan ke dalam neraka adalah seorang yang Qari'ul Quran, pembaca Al-Quran. Kok bisa pembaca Al-Quran dia dilemparkan ke dalam neraka? Sebabnya bukan karena dia dekat dengan Qurannya, bukan. Tapi karena dia niatnya riya, ingin disebut sebagai qari. Nah, ini pentingnya niat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Niatkan kita ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya terkhusus bagi jamaah, ya, ikhwan dan akhwat, juga para talib,
kita harus mengetahui belajar Quran itu ada tujuan pokok, ada tujuan penyerta. Tujuan pokok adalah kita ingin dapat banyak pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan pokoknya. Tujuan penyerta seperti ya fasih, bacaan bagus, hafalan kuat, itu penyerta. Artinya apa? Jika kita terus belajar Quran ternyata nggak fasih-fasih, nggak hafal-hafal, ingat pahala tetap kita dapatkan insya Allah. Satu huruf diberikan 10 kebaikan. Ya. Itu kisaran makna dari kebersamaan kita dengan Al-Quran. Ya. Bahkan disebutkan membaca Al-Quran itu disifati dengan tijaratan lan tabur. Oleh Allah disifati dengan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Bahagia orang yang membersamai Al-Quran itu. Sampai-sampai Nabi menyebutkan ya, orang yang terbata-bata tetap dapat pahala. Orang yang terbata-bata tetap dapat pahala. Lalu pembahasan terakhir, bagaimana kiat-kiat agar kita bisa hidup bersama Al-Quran dan mendapatkan kebahagiaan dengannya. Kurang lebih ada 7 kiat-kiat agar kita bisa hidup bersama Al-Quran. Yang pertama, penuhi hati kita dengan kecintaan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Penuhi hati kita dengan kecintaan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Karena mencintai Al-Quran dan mengagungkan Al-Quran itu sama dengan mencintai Allah. Allah akan cinta kepada kita. Sebagaimana di antara nasihat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, jika kita ingin tahu seberapa besar cinta kita kepada Allah, lihat bagaimana kecintaan kita kepada Al-Quran. Jadi penuhi hati kita dengan kecintaan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Bagaimana agar cinta dan mengagungkan Al-Quran? Ya tadi ingat keutamaan-keutamaannya. Keutamaan-keutamaan yang dengan mudah kita akan dapatkan darinya. Seseorang itu jika sudah tahu asas untung atau manfaat, biasanya dia mengejar, cinta, suka pada hal tersebut. Maka berusaha kita memenuhi hati kita dengan kecintaan dan pengagungan terhadap Al-Quran, dengan mengingat keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, agar kita bisa hidup bersama Al-Quran, agar kita bisa bahagia dengan Al-Quran, punya wirid khusus dengan Al-Quran. Wirid di sini artinya kita punya waktu berkholwah dengan Al-Quran. Betul, barangkali di antara kita ada yang belajar Al-Quran, terutama yang thalib ya, setiap hari dengan guru, atau bapak-bapak bertemu sepekan sekali atau sepekan 2 kali dengan gurunya. Tapi kita juga harus punya saat-saat kita betul-betul berkholwah dengan Al-Quran. Kita buka mushaf, kita baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, apalagi disertai dengan menadaburi maknanya, itu akan berpengaruh di dalam kehidupan kita. Punya waktu khusus dengan Al-Quran, yang mana kita bisa fokus berkholwah dengan Al-Quran. Ya. Tidak mesti lama. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, 1 ayat yang dibaca dengan tadabbur itu lebih utama daripada banyak membaca ayat tanpa tadabbur. Dan diantara kebiasaan salafus salih, dan Nabi pernah mencontohkan, adalah
membaca satu ayat diulang-ulang dengan perenungan. Nabi SAW pernah satu malam satu ayat diulang-ulang. Nah, kita punya wirid khusus dengan Al-Quran, waktu khusus, nggak perlu lama ya. Sebelum tidur kita baca satu atau dua ayat, kita renungkan, itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Lalu yang ketiga, buka hati kita untuk menerima cahaya Al-Quran. Buka hati kita untuk menerima cahaya Al-Quran. Membuka hati, menerima, artinya kita menyetujui apa-apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Ingat, yang ada di dalam Al-Quran, baik itu perintah maupun larangan, itu isinya membawa maslahat bagi kita. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali di sana ada kebaikan. Dan tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali di sana ada madarat. Makanya para sahabat menasihatkan, jika kalian mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang baik-baik telinga kita. Ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga kita. Kenapa? Karena akan ada perintah yang itu kebaikan bagi kita, atau ada larangan yang akan Allah sampaikan kepada kita. Jadi bukalah hati kita untuk menerima cahaya Al-Quran. Walaupun terkadang misalkan ada perintah atau larangan dari Al-Quran, itu bertolak belakang dengan hawa nafsu kita. Kita terima cahaya dari Al-Quran itu. Dan Allah sebut Al-Quran itu sebagai nur, cahaya, akan menerangi hati kita. Bahkan orang yang di dalam hatinya, di dalam mulutnya tidak ada Al-Quran, tercela. Sampai Nabi menyebutkan orang yang di dalam hatinya, di dalam lisannya tidak ada Al-Quran, seperti rumah yang tidak atau yang ditinggalkan oleh penghuninya. Coba kita lihat, ada rumah ditinggalkan oleh penghuninya, dibiarkan. Pasti rumah itu kotor, berdebu, dihinggapi oleh laba-laba dan lain sebagainya. Terus kita masuk ke dalam ruangan tersebut. Apakah mungkin jiwa kita nyaman? Tentu tidak. Tidak terurus rumah itu. Begitupun hati, ya, yang tidak ada di sana cahaya Al-Quran, seorang itu akan mengalami kehidupan yang sempit. Makanya Allah menyebutkan, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Seperti tadi rumah yang ditinggalkan. Kita ketika masuk ke dalam rumah itu nggak betah kita. Maka bukalah hati kita untuk menerima cahaya Al-Quran. Kemudian yang keempat, berusaha untuk memahaminya dan menadaburinya. Berusaha untuk memahaminya dan menadaburinya. Berarti di sini belajar Al-Quran itu tidak cukup belajar tahsin, tapi belajar tafsir. Makanya para ulama ketika menjelaskan makna khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kata para ulama, yang dimaksud dengan belajar Al-Quran adalah belajar lafaz dan belajar makna. Begitupun mengajar lafaz dan mengajar makna. Jadi ketika kita belajar Al-Quran, pelajari lafaz, dalam hal ini tahsin berarti tajwid, juga pelajari makna, yakni tafsir. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa faham terhadap makna Al-Quran kalau dia tidak belajar tafsir? Dan sekarang alhamdulillah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak asatid yang membuka majelis-majelis tafsir, baik dari tafsir yang ringkas sampai tafsir yang luas. Juga banyak buku-buku tafsir yang sudah berbahasa Indonesia, itu bisa membantu kita untuk faham terhadap isi Al-Quran.
Kemudian yang kelima, agar kita bisa hidup dengan Al-Quran, jadikan Al-Quran itu sebagai obat. Jadikan Al-Quran itu sebagai obat. Istishfa bil Quran. Berobat dengan Al-Quran. Ya. Berobat di sini bermakna obat untuk hati kita. Ya. Tentu seorang itu akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat kalau dia faham terhadap maknanya. Sebagai contoh ya, misalnya dia sedang ditimpa musibah, dia ingat ayat tentang takdir dan sebagainya. Akhirnya ingatan dia tentang ayat tersebut mengobati musibahnya. Dia sedang mengalami kebahagiaan, dia ingat ayat tentang bersyukur, makanya dia bersyukur. Dia jatuh ke dalam dosa, ingat ayat tentang Allah itu, tentang perintah tobat dan Allah menerima tobat. Atau bahkan Al-Quran juga bisa mengobati penyakit-penyakit yang sifatnya zahir. Penyakit tertentu dibacakan Al-Quran, itu berobat dengan Al-Quran. Kemudian yang keenam, berusaha untuk menjaganya. Ta'ahud, menjaga Al-Quran, ya. Ini mirip dengan nomor 2, kita punya wirid khusus, ya. Menjaga Al-Quran, menjaga tilawahnya. Dan kalau kita lihat ya, di antara hikmah kenapa sebelum membaca Al-Quran itu kita disunahkan isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara amalan ringan tapi godaannya berat itu baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu ringan, tapi godaannya berat. Ngantuk, bosan, terus tiba-tiba ingat urusan yang mendesak, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengkondisikan diri kita? Lalu yang ketujuh, berhukum dengan Al-Quran. Berhukum dengan Al-Quran, maksudnya kita jadikan Al-Quran itu menjadi sumber keimanan kita, menjadi sumber akhlak mulia kita. Bahkan lebih jauh lagi, dari kita bermuamalah kita sehari-hari, yang jadi barometer itu adalah Al-Quran, ya. Itu 7 cara diantaranya agar kita bisa hidup bersama Al-Quran, yang ketika kita hidup bersama Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jamin kita mendapatkan kebahagiaan. Dan kita tahu ya, orang-orang beriman itu hatinya tenang dengan mengingat Allah. Dan Allah sebutkan, hanya dengan mengingat Allah tatma'innul qulub. Hati bisa akan tenang, hati akan tenang. Dan membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran termasuk bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaik-baik zikir itu membaca Al-Quran. Juga kita ketahui Allah Subhanahu wa taala menyimpan kebahagiaan itu di dalam hati. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, ciptakan kebahagiaan tersebut di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menyimpan kebahagiaan itu secara mutlak di dalam harta benda. Betul, harta benda terkadang bisa menjadikan orang bahagia. Tapi bahagianya, ketenangan hati yang dirasakan oleh orang-orang beriman, orang-orang yang berzikir kepada Allah, itu tidak akan bisa dirasakan oleh orang yang selainnya. Makanya disebutkan perumpamaan orang yang
mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dengan orang yang mati. Orang yang mengingat Allah diumpamakan seperti orang yang hidup. Orang yang tidak mengingat Allah seperti orang yang mati. Makanya dari itu juga di dalam suatu ayat Al-Quran dikatakan sebagai ruh. Al-Quran dikatakan sebagai ruh. Kehidupan ruh kita itu hanya akan bisa hidup dengan kita membersamai Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mulai ya dengan tadi berusaha mencintai Al-Quran, kemudian berusaha mulai wirid dengan Al-Quran. Gak perlu lama ya, gak perlu kita mulai dari besok saya akan baca Al-Quran sehari 1 juz misalkan. Itu berat kalau seperti itu. Misal ini bagi yang barangkali di antara kita belum bisa memulai, kita jangan muluk-muluk dulu ya. Ingat Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala itu tidak berat. Ya, tidak berat. Apa buktinya? Nabi sebutkan, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca 1 huruf. Ingat, 1 huruf saja diberikan kebaikan. Jadi Nabi tidak langsung man qara'a suratan. Barang siapa yang membaca 1 surah. Tapi Nabi menawarkan dengan perkara yang paling ringan. Barang siapa yang membaca 1 huruf. Dan kita lihat faidahnya. Ternyata di dalam Al-Quran ada Al-Quran yang cuma 1 huruf. Shad, Qaf, Nun, 1 huruf. Ya, seandainya ada orang yang baca Al-Quran Nun 1 huruf, lalu misalkan karena sangat capek tertidur, di hari itu tidak ada bacaan Al-Quran di luar sholat. Kalau sholat otomatis dia baca. Tidak ada bacaan Al-Quran selain 1 huruf tadi. Ini permisalan ya. Ada orang yang dari bangun tidur sampai malam suntuk, sibuk dengan berbagai macam kegiatan. Sebelum tidur dia ingat, saya belum baca Al-Quran. Lalu dia baca Nun, langsung tertidur. Maka itu lebih baik daripada orang yang sama sekali tidak membaca Al-Quran. Kita mungkin ya menyepelekan ya, 1 huruf doang gitu. Tapi ingat, Nabi menjanjikan pahala dari 1 huruf itu. Dan perlu diketahui juga, tidak cukup hanya membacanya saja. Kebersamaan kita dengan Al-Quran bukan hanya membacanya saja. Makanya dikatakan di dalam ayat Al-Quran ketika Allah menjelaskan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ya. Yang disebut dengan haqqa tilawati, tilawah yang sebenarnya itu bukan hanya membacanya saja. Apa tilawah yang sebenarnya? Mengetahui halal haram, kemudian membacanya sebagaimana yang Nabi ajarkan, kemudian tidak mengotak-atik isi Al-Quran, tidak mentakwil kepada takwil yang keliru. Itu tuntutan-tuntutan dari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, agar kita dijadikan sebagai sahibul Quran, dijadikan sebagai ahlul Quran, dijadikan sebagai hamalatul Quran, juga dijadikan sebagai qari'ul Quran, yang nantinya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan nanti di akhirat kelak. Demikian yang bisa disampaikan dari materi ini.
mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan manfaat terkhusus bagi yang berbicara, juga bagi yang menyimak, baik yang menyimak secara langsung di markas ini, juga di media. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap panitia juga yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik, yang banyak, dan menjadikan sebagai pemberat di timbangan kebaikan pada hari kiamat kelak. Demikian, wassallallahu ala Nabi Muhammad. Kalau ada yang diperjelas atau dipertanyakan, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Buat belakang, samping kanan kiri tengah. Anak-anak ada yang mau bertanya? Silakan. Betul. Udah. Pahala baca Quran lewat ini besar dalam ini misalkan aplikasi nah. Masuk ustaz ya. Baik, iya. Membaca Al-Quran dari media ya. Media, iya dari aplikasi dari mushaf secara langsung. Yang pertama, dibolehkan kita membaca Al-Quran dari sumber yang memang di sana ada tulisan Al-Quran. Dan insya Allah secara keutamaan tidak mengurangi. Hanya kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar dari bacaan Al-Quran, para ulama sepakat paling besar Al-Quran itu dibaca ketika kita sholat. Kalau kita ingin paling afdol, kapan kita baca Al-Quran dan beda pahalanya, itu ketika seseorang membaca Al-Quran antara di dalam sholat dan di luar sholat, itu lebih besar pahalanya ketika dia membaca di dalam sholat. Dan tentu kalau kita ingin memperpanjang bacaan Al-Quran, maka lakukan itu di dalam sholat sunat, dalam sholat malam dan sebagainya, kalau kita ingin pahala yang berlebih. Adapun tadi dari sumber dari HP atau dari mushaf, itu sama-sama mendapatkan keutamaan. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Ustaz, terkait dengan Al-Quran yang akan menerangi menerangi kita di yaum akhir, apakah termasuk sampai dua safar Al-Quran buat kita di. Baik. Ya, nanti Al-Quran itu ya, seperti surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, itu akan menjelma ya. Itu termasuk dari bagian dari syafaat Al-Quran kepada sahibnya. Dan itu yang semestinya kita harapkan. Tadi kita sebutkan, termasuk baik bagi thalibul ilmi, bagi yang masih muda-muda atau yang sudah berusia. Ketika kita belajar Al-Quran, harus sudah memikirkan proses belajar kita ini nanti mulia di akhirat. Bukan sekedar lagi ini dhab sudah betul atau belum ya. Ketika misal usia sudah udzur, sulit mengucapkan huruf-huruf tertentu, ingat itu pahala insyaallah dapat. Kefasihan tidak masalah, semampu kita. Tapi betul kita sudah harus berpikir nanti keutamaan-keutamaan. Nanti orang tua kita dimuliakan dengan diberikan mahkota. Nanti kita mendapat pertolongan dan lain sebagainya. Dengan seperti itu diharapkan niat-niat yang sifatnya duniawi itu hilang. Terutama bagi anak-anak ya, atau usia-usia yang di sana berpotensi untuk membuka pintu ria, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Baik, satu lagi kalau masih ada.
yang harus baik. Ustaz, cara paling efektif menumbuhkan kecintaan dari pengagungan kita terhadap Al-Quran itu gimana? Baik, cara yang paling efektif menumbuhkan kecintaan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Pertama, tadi sudah disinggung ya, kita mengingat keutamaan. Kita mengingat keutamaan dari berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, kecintaan, agar tumbuh kecintaan kita terhadap Al-Quran, ingat Allah akan cinta kepada kita jika kita mencintai Al-Quran. Dan ada faktor-faktor yang lain seperti selalu bergaul dengan orang-orang soleh yang juga sama mencintai Al-Quran. Itu penting juga. Karena kadang kita kalau sendirian, ya, coba bisa diitukan ya. Dan ini sebagai nasihat bagi kita semua. Misal kita baca sendiri paling mentok, misal sehari itu paling kuat, misalkan 1 lembar atau 5 lembar atau 1 juz. Tapi kalau kita misalkan dalam sepekan itu ada sekali kita bermajelis dengan guru kita, kan biasanya dites satu-satu ya. Sambil dites kita menyimak yang lain, menunggu giliran. Nah, atau menunggu guru atau menunggu teman. Biasanya di momentum seperti itu semangat itu lebih besar. Nah, itu manfaatkan. Makanya pengaruh kebersamaan dengan sesama yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan menumbuhkan kecintaan kita. Kadang ada sebagian yang di majelis dia sudah dites misalkan, sambil menunggu yang lain dia pakai untuk perkara yang lain. Seandainya dia pakai untuk bersama Al-Quran, itu akan lebih manfaat. Jadi lingkungan juga, teman juga sangat berpengaruh. Harus dipilih yang sama-sama mencintai Al-Quran juga. Dan tentu berdoa kepada Allah agar kita diberikan kecintaan terhadap Al-Quran. Tentu nanti ya godaan pasti ada ya. Jangankan membaca Al-Quran, dalam ibadah yang wajib saja, dalam sholat, godaan selalu datang. Makanya di bab sholat kan Al-Imam Ibnu Qayyim sampai menjelaskan ada 5 tingkatan orang ketika sholat. Itu dalam ibadah yang wajib. Syaitan menggoda, dan ketika syaitan menggoda, kita lawan. Kita lawan, dengan seperti itu kita akan tetap bisa mendapatkan pahala. Baik, anak kira cukup ya dari pertanyaan yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup katanya ada talib yang baca.